Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran keempat. Ayo simaklah percakapan siswa kelas 5 berikut ini berdasarkan gambar di samping. Udin berkata, "Lihatlah peta Indonesia itu. Aku bangga dengan Indonesia. Bagiku, tidak ada negara seunik negara kita." Lani berkata, "Aku tidak menyangka negara kita memiliki pulau sebegitu banyaknya." Siti berkata, "Pasti hal itu akan memengaruhi cara hidup penduduknya, bukan?" Udin berkata, "Ya, tetapi apa makna kalimat tersebut? Indonesia sebagai negara maritim." Siti berkata, "Bagaimana kalau kita mencari tahu?" Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan saksama peta Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut. Pertama, menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Paragraf pertama, pikiran utamanya yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan. Informasi penting paragraf pertama, bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Selanjutnya, pikiran utama paragraf kedua. Indonesia sebagai negara agraris. Informasi penting paragraf kedua
Berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Berikutnya, pikiran utama paragraf ketiga. Indonesia sebagai negara tropis. Informasi pentingnya, keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan. Yang kedua, membuat ringkasan berdasarkan bacaan. Dengan menggunakan tabel yang berisi pokok pikiran dan informasi penting di atas, buatlah sebuah ringkasan. Tuliskanlah ringkasanmu dalam satu paragraf dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Perhatikan tanda baca, penggunaan huruf kapital yang tepat, dan penggunaan kata-kata baku dalam kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat ringkasan. Pertama, membaca teks dengan saksama. Kedua, menentukan pikiran utama atau pokok pikiran paragraf pada teks. Ketiga, menyusun pikiran utama tersebut ke dalam beberapa kalimat dengan menggunakan bahasa sendiri sesuai isi teks. Dan yang keempat, memperhatikan penggunaan tanda baca, huruf besar atau kapital, dan kata baku sesuai ejaan yang benar. Berikut contoh ringkasan berdasarkan bacaan Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia merupakan negara kepulauan karena wilayahnya terdiri atas pulau-pulau. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena wilayah lautnya lebih luas daripada wilayah daratan. Dilihat dari kondisi geografisnya, Indonesia termasuk negara agraris karena sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Selain itu, Indonesia termasuk negara tropis. Petani menjadi mudah bekerja karena diuntungkan dengan musim yang ada di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ada berbagai kenampakan alam pada peta. Kenampakan alam tersebut digambarkan dalam bentuk simbol dan warna. Dengan mengetahui kenampakan alam, kita dapat menentukan potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencaharian penduduk di sekitarnya. Kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain samudra, laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan gunung. Kenampakan alam setiap daerah mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Misalnya, sebagian besar penduduk di daerah pegunungan dan dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani sayuran. Penduduk di dataran rendah, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani padi dan palawija. Sementara itu, penduduk di pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan atau berwirausaha di bidang pariwisata. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa tersebut lahir karena pemikiran para pemuda saat itu ingin mempersatukan bangsa Indonesia. Para pemuda kemudian membentuk organisasi pergerakan nasional, yaitu Organisasi Budi Utomo.
Tanggal berdiri Organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Tanggal 20 Mei ini kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tokoh yang berperan dalam pendirian Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Peran organisasi Budi Utomo, organisasi ini mampu menumbuhkan kesadaran pemuda Indonesia untuk berjuang secara nasional dan meningkatkan kesadaran para pemuda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Mempertahankan persatuan dan kesatuan di Indonesia selalu menghadapi ancaman dari berbagai pihak. Apa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Pertama, adanya bangsa asing yang ingin menguasai Indonesia. Kedua, adanya perlawanan dari rakyat Indonesia yang tidak menginginkan persatuan. Ketiga, adanya gerakan-gerakan yang mengancam persatuan bangsa. Menghadapi ancaman tersebut, masyarakat dan pemerintah melakukan beberapa usaha untuk mempertahankan kesatuan Indonesia. Apa saja usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Pertama, memelihara semangat juang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa. Kedua, pemerintah Indonesia melakukan tindakan operasi militer untuk menghentikan gerakan pemberontakan. Ketiga, melakukan perundingan untuk meredam aksi perpecahan.